warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Ayu Sepia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, regresi, dan korelasi. Pertama, di sini saya memiliki data jumlah jam tidur dan tingkat konsentrasi. Data-data ini akan kita inputkan ke dalam SPSS. Sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu mana variabel X atau independen dan mana variabel Y atau dependen. Variabel independen atau variabel X juga dikenal sebagai variabel bebas, yang merupakan variabel yang dimanipulasi atau diubah dalam suatu eksperimen atau analisis untuk melihat dampaknya pada variabel lain. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y yang dikenal sebagai variabel tergantung merupakan variabel yang diamati dan diukur untuk melihat pengaruh dari variabel independen. Sehingga dari data ini yang merupakan variabel X adalah jumlah jam tidur karena dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sementara tingkat konsentrasi ditetapkan sebagai variabel Y karena merupakan hasil yang dipengaruhi oleh jumlah jam tidur. Selanjutnya, kita dapat menginputkan data ini ke dalam SPSS. Yang pertama, masuk ke bagian variabel view, kolom name kita isi X. Kolom desimal kita nolkan. Dan labelnya kita isi jumlah jam tidur. Lalu kita isikan juga untuk variabel Y dengan langkah yang sama. Kembali ke data view, nah di sini terdapat perubahan di bagian atas tabel. Namanya berubah menjadi X dan Y. Setelah itu kita dapat mengisikan data-data ini ke dalam SPSS. Langsung saja kita copy dari Excel, kemudian kita paste. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Sebelumnya, ikuti langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu klik tab Analyze, pilih Regression, kemudian Linear. Setelah muncul seperti ini, kita dapat memisahkan antara variabel independen dan dependen, yang mana variabel X merupakan variabel independen dan variabel Y merupakan variabel dependen. Kemudian klik opsi Save. Di bagian residual, centang Unstandardized, klik Continue. Setelah itu klik OK, maka akan muncul hasil outputnya. Kita kembali lagi ke data view, maka bisa kita lihat bahwa terdapat penambahan satu kolom, yaitu res_1 yang merupakan kolom residu. Setelah itu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, dan pilih One Sample KS atau One Sample Kolmogorov-Smirnov. Setelah muncul seperti ini, pindahkan data unstandardized residual ke bagian tes variable list. Pastikan bahwa bagian normal ini sudah tercentang. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output berupa tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov. Dari sini kita dapat mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak dengan dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, hasil dari tabel ini menunjukkan bahwa hasil signifikansinya sebesar 0,200, yang artinya nilai residual dari data yang akan kita uji berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Berikutnya, kita akan analisis hasil output regresi. Tabel yang pertama yaitu tabel variabel enter atau remove.
Tabel ini menunjukkan bahwa variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi adalah jumlah jam tidur. Metode yang digunakan adalah metode enter, yang berarti semua variabel yang diminta dimasukkan ke dalam model. Variabel dependen dalam analisis ini adalah tingkat konsentrasi. Tabel yang kedua yaitu model summary. Tabel ini memberikan ringkasan tentang model regresi. R memiliki nilai korelasi antara variabel independen dan dependen, yaitu sebesar 0,978, menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Nilai R² adalah 0,957, yang berarti bahwa 95,7% variasi dalam tingkat konsentrasi dapat dijelaskan oleh jumlah jam tidur. Kemudian adjusted R², nilai ini disesuaikan untuk jumlah variabel dalam model dan jumlah sampel. Di sini nilainya adalah 0,952. Kemudian standar error dan estimasi adalah 5,975 yang menunjukkan deviasi dari nilai prediksi terhadap nilai observasi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan variasi tingkat konsentrasi berdasarkan jumlah jam tidur. Tabel yang berikutnya yaitu tabel ANOVA. Hasil dari tabel ANOVA ini memberikan informasi tentang signifikansi model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah jam tidur dan tingkat konsentrasi. Nilai F statistik adalah 178.958 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan dan ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Sum of square untuk regresi ini menunjukkan total variasi yang dijelaskan oleh model. Dengan nilai F yang sangat tinggi dan nilai signifikansi yang sangat rendah, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara jumlah jam tidur dan tingkat konsentrasi. Tabel yang keempat yaitu tabel koefisien. Hasil dari tabel ini menunjukkan bahwa konstanta yaitu sebesar 15,200 dan dengan nilai T sebesar 13,378 dan signifikansi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa variabel ini sangat signifikan dalam mempengaruhi tingkat konsentrasi. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 jam tidur meningkatkan tingkat konsentrasi sebesar 8,800%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa jumlah jam tidur adalah prediktor yang sangat signifikan dan kuat terhadap tingkat konsentrasi. Kemudian dari tabel ini, kita bisa menyusun persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Y variabel dependen, yaitu tingkat konsentrasi, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi untuk variabel independen, dan X adalah variabel independen. Dari tabel ini diketahui bahwa konstanta A adalah 15,200 dan koefisien untuk jumlah jam tidur atau B adalah 8,800 sehingga Y sama dengan 15,200 plus 8,800X. Tabel yang selanjutnya yaitu residual statistik. Tabel ini memberikan informasi tentang karakteristik residual dari model regresi yang ditetapkan pada variabel dependen. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa model regresi memberikan prediksi yang cukup akurat dengan residual yang kecil dan terdistribusi normal. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis korelasi. Dengan langkah yang pertama, klik tab Analyze, pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Setelah muncul seperti ini, kita dapat memasukkan variabel X dan Y seperti ini, dan klik OK, sehingga hasilnya akan muncul tabel correlation. Berdasarkan interpretasi dari nilai koefisien korelasi, yaitu yang pertama, jika R sama dengan 0 atau mendekati 0, maka hubungan X dan Y sangat lemah atau tidak ada hubungan. Yang kedua, jika R sama dengan +1 atau mendekati +1, maka hubungan X dan Y kuat dan mempunyai hubungan searah. Dan yang ketiga, jika R sama dengan -1 atau mendekati -1, maka hubungan X dan Y kuat dan mempunyai hubungan berlawanan. Dari tabel ini, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,978
4,978, mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara jumlah jam tidur dan tingkat konsentrasi. Artinya, semakin banyak jumlah jam tidur seseorang, semakin tinggi tingkat konsentrasinya. Dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,001 juga menunjukkan bahwa hasil ini sangat signifikan secara statistik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.